Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat leaders yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini Allah kembali memberi kita nikmat sehingga kembali dari studio saya Robinsa bisa menyapa sahabat leaders sekalian dalam acara Info Kampus. Untuk Info Kampus kali ini kita akan membahas tentang satu prodi. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas salah satu prodi yaitu PGMI. Kali ini menyambung prodi yang telah kita bahas, kita akan mengupas satu prodi lagi yaitu prodi EKSA. EKSA itu sendiri yaitu singkatan dari ekonomi syariah. Jadi di kampus kita ekonomi syariah lebih familiar disebut dengan EKSA. Alhamdulillah kali ini sudah hadir narasumber kita yaitu Kaprodi dari EKSA itu sendiri, yaitu Ustadz Johan Wicaksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maskernya bisa dilepas Ustadz. Insya Allah kita sudah aman ini jarak. Baik Ustadz, kali ini Ustadz kita akan mengupas tentang prodi EKSA yaitu ekonomi syariah. Kita ingin sahabat leaders yang menonton acara kita ini paham, mengerti. Yang sudah tahu semakin dalam pengetahuannya, yang belum tahu akhirnya mengetahui, oh minimal di style Surabaya ada program prodi EKSA, dan tentu akan lebih tertarik lagi ketika sudah mengetahui apa sih yang akan didapat, yang dipelajari ketika mereka menentukan pilihan untuk kuliah tempat kita dan mengambil prodi EKSA, sehingga ada bayangan-bayangan, bisa gambaran mereka mau jadi apa ke depannya, kayak gitu Ustaz ya. Baik Ustaz, tapi sebelum ke situ Ustaz, kita coba memotret fenomena kekinian Ustaz ya. Siap. Ini nampaknya dunia ekonomi syariah, khususnya Indonesia sendiri Ustaz, mengalami kemajuan gitu Ustaz ya. Masyarakat sepertinya sudah sangat akrab karena banyak sekali lembaga-lembaga yang tumbuh mengatasnamakan ekonomi syariah kayak gitu. Bahkan terakhir pemerintah kita sendiri membentuk yang namanya masyarakat ekonomi syariah gitu Ustaz ya, yang dikomandani oleh salah satu dari menteri kita sendiri. Fenomena ini bagaimana Ustaz? Ustaz menangkapnya itu terkait dengan keberadaan ekonomi syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Hakim sendiri, bagaimana? Ya, baik, terima kasih Ustaz Robin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini ya, alhamdulillah saya berterima kasih diundang oleh Ustadz Robin untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan ekonomi syariah. Ya. Kita tahu bahwa beberapa tahun terakhir ini, ya, paling tidak sekitar 10 tahun terakhir ini, ya, ekonomi syariah itu sangat populer ya, dan booming ya di Indonesia. Padahal di luar ya, di luar itu lebih dulu. Justru kita ini agak terlambat gitu ya. Tapi it's okay, itu tidak ada masalah ya. Kita sebagai negara muslim, penduduk muslim terbesar di dunia ya, merupakan sebuah peluang ya tentang ekonomi syariah ini, dan juga tantangan ya. Bagaimana kita muslim terbesar, penduduk terbanyak muslim di dunia ini bisa memanfaatkan ya momentum ini, mumpung ekonomi syariah sedang bangkit ya. Kemudian kita tangkap peluang itu ya, untuk, kalau di style di sini kita buka prodi ekonomi syariah ya. Dan saya kira di semua perguruan tinggi saat ini juga sudah ada ekonomi syariah ini ya. Nah,
namun begitu, peluang masih terbuka lebar, ya. Karena kalau kita lihat sekarang ini banyak lembaga-lembaga keuangan syariah yang cukup menjamur, ya. Mulai perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, bahkan koperasi syariah, ya, termasuk BPR syariah. Ya. Lembaga-lembaga ini membutuhkan SDM yang mengerti tentang keuangan syariah, ya. Membutuhkan alumni-alumni yang dia ngerti ekonomi, tapi juga paham fikih muamalah, paham syariah. Sehingga ini peluang besar, ya, bagi kita para akademisi, ya, perguruan tinggi, dan khususnya kita di style ini, ya, untuk bisa melahirkan alumni-alumni yang punya kompetensi untuk berkiprah di lembaga-lembaga keuangan syariah itu, dan juga di bisnis dan peluang-peluang usaha yang lain, ya. Karena di sini, di style ini, ya, kita ekonomi syariah bukan hanya diajarkan tentang bagaimana lembaga keuangan syariah, bukan hanya itu, tetapi bagaimana kita bisa berbisnis secara syar'i, ya, berbisnis secara syariah, bagaimana bermuamalah, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita berakad satu dengan yang lain dalam dunia transaksi, dalam dunia perdagangan. Nah, semua itu bisa dilakukan, ya, jika mahasiswa paham tentang fikih, paham tentang akad-akad dalam muamalah. Dan itu yang dipelajari di prodi ekonomi syariah di style ini, Ustaz, ya. Yeah. Bicara masalah peluang tadi, Ustaz, menarik ini. Potret yang antum tangkap untuk sementara ini bagaimana? Karena besarnya pertumbuhan ekonomi syariah, berjamurnya lembaga-lembaga keuangan, kemudian spot dari SDM ini bagaimana? Sudah seimbang atau bagaimana yang antum tangkap? Sehingga ini kan sahabat leaders bisa menangkap, berarti besar ini peluang bagi saya untuk masuk di bagian-bagian ini. Bagaimana? Ya, begini, kita sekarang ada di masa di mana terjadi resesi, terjadi penurunan, ya, dalam ekonomi. Ya, ini dirasakan bukan hanya di Indonesia, saya kira negara-negara lain juga merasakan hal yang sama, terutama di saat pandemi seperti sekarang ini. Dan semua bisnis, ya, semua bisnis dan juga perusahaan-perusahaan, termasuk lembaga-lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah, itu memang tidak bisa terhindar dari dampak pandemi semacam ini. Ya. Semoga ini hanya jangka pendek saja, ya. Di setahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, ya, kita bisa bangkit lagi, ya, sehingga kita bisa menatap dengan cerah, ya, peluang-peluang yang lebih besar lagi. Memang kita tidak bisa memungkiri bahwa termasuk lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, itu sedang mengalami penurunan juga saat ini, ya. Bahkan ada bank syariah yang menutup sebagian dari kantor kasnya, ya, karena berbagai macam masalah yang terjadi itu, ya. Tetapi that's okay. Ini adalah masa-masa transisi, ya, masa-masa transisi untuk kita memang diharuskan untuk siap, ya, dan berubah, ya, memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini, lebih ke memanfaatkan teknologi informasi, teknologi keuangan dan sebagainya, sehingga memang tidak bisa dipungkiri bahwa terjadi pengurangan tenaga kerja, ya, di lembaga-lembaga keuangan juga, dan saya kira di perusahaan-perusahaan lain juga. Itu karena kasuistik, artinya karena pandemi ini, Ustaz, ya. Tapi ya, peluang untuk kedepannya itu, misal pandemi bisa kita lalui, itu sangat besar, ya. Bisa sangat besar. Selain ini, Ustaz, selain lembaga keuangan, ya, sehingga sahabat leaders tidak mengerucut bahwa ketika berbicara tentang ekonomi syariah itu hanya lembaga keuangan, ya, ya. Nah, selain itu peluang mereka di mana lagi, Ustaz? Ya. Jadi kalau kita lihat di kurikulum, ya, output kita, ya, output learning, ya,
di ekonomi syariah di style ini itu sebetulnya ada 3 ya. Yang pertama mempunyai kompetensi di lembaga keuangan syariah. Kemudian yang kedua mempunyai kompetensi untuk menjadi seorang entrepreneur ya. Kemudian yang ketiga mempunyai kompetensi menjadi konsultan ya. Nah, ketiga-tiganya ini ya, terutama dua ya. Kalau konsultan ini memang butuh keahlian yang lebih ya, karena ini lebih bersifat advice, memberikan advice. Nah, tapi dua output learning ini yang menjadi pokok utama output atau alumni dari style ini ya, yaitu punya kompetensi di lembaga keuangan syariah dan punya kompetensi menjadi seorang entrepreneur. Nah, di sini di Eksa Style ini kami mendorong mahasiswa ya, sedari awal, sedini mungkin. Ketika masih di semester awal pun kita dorong untuk sudah memulai usaha. Jadi kalau belum punya usaha, ya kita dorong untuk segera punya usaha. Dan ada pembinaan gitu, Ustaz. Ada pembinaan ya, untuk mahasiswa itu. Dan mata kuliah yang disebar dalam setiap semester itu kita buat berjenjang sesuai dengan urutan bagaimana kita membuat sebuah perusahaan. Nah itu sehingga pengetahuan itu ya mulai fondasi dasar ya, kemudian di tingkat lanjut itu sudah kita buat terstruktur sehingga mahasiswa bisa memanfaatkan ini ya sembari dia belajar sambil membesarkan usahanya. Dan itu yang proses berjalan saat ini, Ustaz ya. Itu yang proses belajaran. Bagaimana hasil untuk sementara ini, Ustaz, dari apa yang dilakukan praktekkan oleh mahasiswa? Adakah mereka sudah menghasilkan sesuatu, masih kuliah tapi juga menghasilkan sesuatu, bagaimana? Ya, kita sudah punya beberapa alumni ya, beberapa angkatan ya, 2 atau 3 angkatan alumni itu ya. Saya pernah mensurvei terutama yang sudah semester akhir ya, semester 7, 8 dan alumni itu kan banyak teman-teman jaringan kita punya teman-teman pengusaha perusahaan, kita MOU dengan perusahaan itu sering minta bantuan saya supaya dicarikan mahasiswa untuk menjadi karyawan. Ya, untuk karyawan. Artinya kita punya kerjasama dengan lembaga-lembaga gitu. Kita punya kerjasama. Nah, ada beberapa yang berminat, tapi malah yang luar biasa ini, sebagian besar dari mereka itu tidak berminat, dalam tanda kutip tidak berminat. Alasannya apa? Alasannya saya sudah punya usaha. Nah, itu. Jadi agak bisa sombong sedikit. Usaha itu tadi hasil dari pembinaan ya. Dari prodi kita sendiri kayak gitu. Betul. Nah itu yang saya kira patut untuk kita apresiasi, patut untuk kita banggakan. Ya. Dan kita juga punya ikatan alumni Eksa ini yang bisa untuk saling share, ya, saling membantu, saling support ya untuk usaha masing-masing mahasiswa itu atau alumni itu. Jadi di antara mahasiswa ekonomi syariah ini sudah bisa dibilang mandiri, terutama masalah pembiayaan gitu di antara mereka, Ustaz ya, dengan adanya usaha yang dibina oleh prodi gitu ya. Mereka dibina, dituntun sehingga menghasilkan income gitu, Ustaz ya. Betul. Kalau terkait dengan profil input, Ustaz, profil input yang pertama tadi yaitu tentang lembaga syariah gitu ya. Bagaimana mereka menguasai kayak tentang karena keuangan syariah. Sudah terbangun kerjasama kah dengan beberapa lembaga sehingga ketika mereka lulus ada peluang mereka untuk masuk ke situ, bagaimana? Ya, kita punya MOU ya, punya MOU ya dengan beberapa perusahaan, ya. Baik itu perusahaan bank maupun non bank, lembaga keuangan maupun bukan lembaga keuangan. Kalau lembaga keuangan jelas kita kerjasama dengan lembaga keuangan syariah. Ya, kita kerjasama dengan bank, kita juga punya kerjasama dengan BPR juga, ya. Terus kita punya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan biasa, perusahaan umum, ya, yang mereka siap. Yang pertama, kalau ada mahasiswa ingin magang, ya, magang,
atau butuh tempat untuk penelitian misalnya, ya butuh tempat untuk penelitian karena setiap mahasiswa harus mengerjakan skripsi nanti. Nah itu mereka siap untuk memberikan akses ke sana, dan juga yang lebih penting lagi mereka siap ya jika nantinya ya kita ada alumni-alumni yang sudah siap kerja dan sesuai dengan kompetensi yang mereka butuhkan. Ya. Jadi sudah ada kerjasama itu, kita punya jaringan itu. Dan untuk sementara ini ada yang sudah alumni-alumni kita yang sudah masuk ke situ atau bagaimana? Ya, masalahnya itu tadi. Ya. Mereka lebih tertarik dengan usaha mereka sendiri kayak gitu. Ya, mereka lebih tertarik untuk membesarkan usahanya. Iya. Tapi ini saya malah lebih bangga begitu. Iya. Ya. Karena mereka punya usaha kayak gitu ya. Kemandirian nih gitu. Tapi pengetahuan tentang keuangan syariah tidak sia-sia. Itu memang dibutuhkan. Ketika kita sebagai seorang entrepreneur, seorang pengusaha, kemudian butuh modal, ya, memang kita harus tahu akses untuk bagaimana mendapatkan modal, terus bagaimana bernegosiasi dengan lembaga keuangan. Itu kan sebagai seorang pengusaha itu perlu skill itu, pengetahuan itu harus punya. Nah, jadi ilmu di dalamnya itu, walaupun dia tidak bekerja di lembaga keuangan, ya, tapi dia bisa memanfaatkan pengetahuan itu untuk mengakses modal. Jadi itu yang terjadi di kampus kita di Prodi Eksa ini, sahabat leaders, bahwa banyak para alumni justru tanda kutip sombong sedikit gitu ya, karena mereka dibina di lembaga kita ini untuk menjadi pengusaha gitu. Selain memang tadi itu diberi juga mereka pengetahuan, akses untuk terjun sesuai dengan profesi mereka di bidang keuangan syariah. Ya. Baik Ustaz, selain itu tadi dua hal tadi yang sudah dikupas Ustaz ya tentang keunggulan keunggulan kita, apa lagi Ustaz? Kira-kira yang menjadi sesuatu kayak gitu kita di style ini untuk kuliah, untuk mengambil program Eksa. Ya. Jadi gini, sekarang ini saya lihat, yang saya tahu, tidak ada perguruan tinggi di Indonesia ini yang tidak punya prodi ekonomi syariah. Semuanya sudah punya, semuanya punya, mulai negeri dan swasta, semuanya punya prodi ekonomi syariah. Lah, ini adalah persaingan yang cukup ketat, ya terutama prodi Eksa yang ada di perguruan tinggi negeri itu kan, ya memang sudah mapan. Gitu. Nah, tapi kita punya diferensiasi, ya kita punya pembeda dengan yang lain. Nah, ini kan salah satu pembicaraan orang ekonomi kan begitu ya. Untuk menaikkan value kita, maka kita harus ada sesuatu tadi yang membuat different, yang membuat berbeda, yang bisa kita jual dan membuat orang tertarik itu. Nah, tadi sekilas sudah saya sampaikan tadi. Kita buat kurikulum di tiap tahapan semester mulai bawah sampai atas itu yang disesuaikan dengan pola bagaimana kita membangun sebuah bisnis, sebuah usaha. Nah, dalam mata kuliah yang diajarkan, ya itu semuanya ya kita arahkan untuk bagaimana mereka bukan hanya nanti output kita menjadi mahasiswa yang menjadi S1 seorang akademis, tapi bagaimana menjadi praktisi. Nah, jadi setiap mata kuliah yang diajarkan oleh dosen, kita sudah minta kepada para dosen yang mengajar itu ya supaya teori-teori yang ada ya, yang standar itu ya, dibuat tidak standar. Dengan cara apa? Dilebihkan dengan diarahkan untuk kompetensi-kompetensi yang lebih aplikatif untuk dunia bisnis. Nah, seperti itu. Jadi mereka mahasiswa tidak hanya piawai dalam hal teoritis gitu ya, tapi praktis juga mereka alami ya. Langsung. Dan satu lagi itu dosen-dosen kita, dosen-dosen kita ini bukan hanya akademisi, tapi sebagian juga praktisi. Atau kalau boleh saya mengatakan semua dosen Eksa ini praktisi semua, punya bisnis semua, punya usaha semua, ya kan? Ya masalah usahanya kecil, menengah, besar itu kan soal lain. Tapi yang jelas semuanya praktisi dan juga akademisi. Ya, itu in one lah Ustaz ya. Ya. Baik Ustaz. Jadi sahabat leaders, itulah diantara pembahasan tentang
apa yang akan didapatkan ketika teman-teman sahabat leaders belajar kuliah di style Lukman Al-Hakim dengan mengambil program EKSA. Selain tadi itu, jadi tidak hanya melulu teori, tapi bahkan dibimbing untuk menjadi praktisi, memiliki usaha dan dibina sejak mereka masuk kuliah, gitu Ustaz ya. Selain itu Ustaz, ini kan di lingkungan pesantren Ustaz ya. Ini menjadi value tersendiri atau bagaimana Ustaz? Untuk artinya masalah kenyamanan, keamanan dalam hal hubungan gitu Ustaz. Bagaimana? Ya, jadi kita berada di lingkungan pesantren yang tentunya ada etika-etika khusus ya, terus kemudian ada lingkungan-lingkungan yang lebih religius ya, dan kemudian dalam proses pembelajaran juga lebih mengutamakan akhlak. Nah, ya, tentu ini menjadi value tersendiri ya, value tersendiri. Bagaimana kita menjalankan proses belajar mengajar ya dengan standar kurikulum, dan juga kita tambah dengan tambahan-tambahan wawasan dan praktek ya terkait dengan kewirausahaan, entrepreneurship ya, terus kemudian keuangan syariah tadi. Tentu juga kita bersinergi dengan pondok yang kita cintai ini ya. Bagaimana nantinya mahasiswa ini bisa memberikan manfaat ya yang lebih besar ya, untuk ikut andil dalam atau berkontribusi dalam membangun pesantren ini dari sisi ekonomi. Jadi ada juga pembinaan sakofah Islamiyah mereka gitu ya. Nah, itu menjadi tambahan selain mereka mendapatkan menu utama tadi itu tentang pembelajaran ekonomi syariah gitu Ustaz. Betul. Baik Ustaz, sebagai penutup Ustaz, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan kepada sahabat leaders terkait dengan ekonomi syariah. Ya, sebagai seorang muslim tentunya ya, kita memang dituntut untuk paham ya bagaimana fikih muamalah, bagaimana hidup bersyariah ya, bagaimana kita menjalankan bisnis itu supaya tidak terjerumus ya ke dalam riba, maisir, gharar ya, yang sekarang ini banyak sekali model-model yang muncul ya, baik offline maupun online ya, yang itu kalau kita tidak paham tentang muamalah, kalau kita tidak paham tentang fikih, kita bisa terjerumus ya, sadar atau tidak sadar, bisa terjerumus masuk ke dalam sisi-sisi yang dilarang tadi. Nah, saya kira penting, bahkan sebuah keharusan bagi kita semua sebagai seorang muslim untuk bisa paham tentang fikih ya, fikih muamalah, bagaimana terutama ini yang tidak banyak diketahui orang ya, tentang muamalah. Kalau fikih ibadah kan semua orang sudah tahu ya, semua orang sudah melaksanakan. Tapi fikih muamalah ini loh, dalam dunia bisnis, perdagangan, itu yang seperti sekarang ini banyak wilayah yang abu-abu, banyak wilayah yang samar-samar itu. Nah, itu butuh pemahaman ya, butuh pemahaman yang mendalam untuk kita ketahui ini duduk perkaranya bagaimana, sehingga kita bisa tahu oh ini sebetulnya halal atau haram. Nah, sehingga di situ bisa memantapkan hati kita ya untuk menjalankan usaha bisnis perdagangan. Nah, itulah ya, ini kita mengajak ya kepada semua orang, mari belajar ekonomi syariah, mari belajar bermuamalah ya. Dan kita bisa belajar di style ini ya, ekonomi syariah style di lingkungan pondok pesantren, yang mana di lingkungan pondok pesantren ini antara ucapan dengan perbuatan insya Allah gitu satu kata ya. Baik sahabat leaders, itulah sekilas ta'aruf tentang ekonomi syariah, tentang apa yang dipelajari di sini, dan alhamdulillah banyak pengetahuan yang kita dapatkan bahwa di sini tidak hanya diajarkan untuk sebagai ahli teori gitu, tapi juga bahkan praktek, dan banyak mahasiswa daripada EKSA ini tadi yang telah hidup secara mandiri karena dibimbing oleh para dosen untuk menjadi wirausaha. Mudah-mudahan
acara ini benar-benar bisa menginspirasi sahabat leaders dan bisa menentukan pilihannya untuk ikut bergabung gitu, dan kita belajar bersama-sama dan sukses bersama-sama insyaallah Ustaz ya. Iya. Baik Ustaz. Iya. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya berkunjung di studio kita dan berbagi dengan sahabat leaders, dan kita akan berjumpa lagi di edisi berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.